Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wijaya MPA, dosen tetap program studi manajemen sumber daya manusia sektor publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini ditujukan untuk pelajar semester 4 dengan kode mata kuliah MSM 210204 berbobot 2 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali tes, dan 1 kali UAS. Mata kuliah kebijakan publik merupakan mata kuliah wajib fakultas yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, sistem, model, aliran, dan analisis kebijakan publik, serta tahapan siklus kebijakan publik secara lengkap mulai dari agenda setting, formulasi, desain, adopsi, implementasi, evaluasi, hingga perubahan dan terminasi kebijakan. Beberapa poin tersebut merupakan cerminan materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini, pelajar diharapkan mampu menganalisis masalah publik secara kritis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif, berbasis bukti, serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan Pancasila. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang secara terpadu membekali pelajar dengan integritas etis akademik, penguasaan konsep kebijakan publik, kemampuan analisis kritis inovatif berbasis data, serta keterampilan merumuskan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan kebijakan di sektor publik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: pertama, pelajar mampu memahami dasar kebijakan publik. Kedua, pelajar mampu memahami dan menjelaskan sistem, model, aliran, dan analisis kebijakan publik. Dan ketiga, pelajar mampu memahami dan menjelaskan proses atau siklus dari kebijakan publik. Proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Metode pembelajaran, saya menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi pada setiap pertemuan. Metode-metode tersebut antara lain lecturing, discussion, brainstorming, mind mapping, group discussion, case study, serta effective learning. Kombinasi metode ini bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung interaktif, mendorong berpikir kritis, dan memberi ruang bagi pelajar untuk merefleksikan pemahamannya secara mandiri maupun kolaboratif. Interaksi antara dosen dan pelajar berlangsung 2 arah dan menyeluruh sepanjang perkuliahan. Di luar kelas, interaksi berlanjut dalam bentuk konsultasi akademik terkait tugas terstruktur maupun pendalaman materi. Pola interaksi ini dirancang untuk membangun budaya diskusi ilmiah dan memperkuat pemahaman pelajar terhadap dinamika kebijakan publik. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode tes dan non-tes. Dan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, saya menerapkan sistem penilaian dengan komposisi sebagai berikut: absensi 5%, tugas terstruktur 15%, keaktifan 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk tugas struktur, saya menggunakan pendekatan holistik melalui rubrik penilaian komprehensif. Komposisi ini dirancang agar penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil akhir, tetapi juga menghargai proses, partisipasi, dan konsistensi pelajar selama 1 semester. Adapun sistem atau mode perkuliahan dilakukan secara tatap muka langsung maupun tidak langsung. Dan pelaksanaan perkuliahan dapat diakses melalui aplikasi Edlink atau Siap IPDN. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah kebijakan publik dengan materi pertemuan keempat, yakni model-model kebijakan publik. Duduk siap. Up. Selamat pagi. Selamat pagi, adik pelajar. Khusus pelajar. Duduk siap. Up. Labor kelas 4, jumlah 18, hadir lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan, berdua bulan. Selesai. Istirahat, debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Serga, basengat Kak Jibata. Aduh. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah kalau teman-teman semua sehat.
Sehat merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Oleh sebab itu kita patut untuk selalu mensyukuri atas kesehatan tersebut. Apakah hari ini teman-teman semuanya hadir? Siap. Oke, untuk memastikan kehadiran teman-teman semua, silakan teman-teman untuk dapat absen di aplikasi Siap ataupun Hadir. Saya akan memberikan waktu 10 sampai 15 detik. Apakah sudah selesai absensinya? Siap. Apa materi kita pada hari ini, teman-teman? Mata kuliahnya? Oke, hari ini mata kuliah kita adalah kebijakan publik. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan mereview sejenak tentang materi yang telah kita pelajari tempo hari. Tempo hari kita telah berbicara tentang sistem kebijakan, ya, yang mana berbicara tentang sistem kebijakan, secara singkat kita bisa memahami bahwasanya sistem kebijakan merupakan serangkaian aturan, prosedur, dan mekanisme yang terstruktur, ya, yang dia saling terkait untuk membuat suatu keputusan dan mencapai suatu tujuan tertentu. Ada 3 komponen utama dalam sistem kebijakan, ya, sebagaimana dan telah kita pelajari minggu lalu. Yang pertama, oke, yang pertama adalah pelaku kebijakan. Yang kedua, oke, yang kedua adalah lingkungan kebijakan. Yang ketiga, jadi, ketika kita bicara tentang sistem kebijakan, maka ketiga komponen utama inilah yang kita akan bicarakan, ya. Yang mana ketiga komponen ini mereka saling terkait satu sama lain. Bahkan dalam beberapa literatur menjelaskan mereka saling feedback satu sama lain, ya. Baik, so Praja Muda Fahri, tolong jelaskan apa itu pelaku kebijakan. Izin jawab. Pelaku atau kebijakan adalah individu atau suatu kelompok yang dimana berkaitan langsung dengan suatu kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau suatu keputusan tersebut. Oke, tepat sekali. Jadi pelaku kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan yang mana kebijakan itu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi itu sendiri. Oke, selanjutnya Praja Muda Anan, apa itu lingkungan kebijakan? Bapak izin jawab, lingkungan kebijakan atau policy environment, ya ini suatu keadaan atau suatu yang melatar belakangi ataupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya keadaan isu atau masalah kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan maupun kebijakan itu sendiri. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Jadi kalau pelaku sebelumnya adalah aktor dari suatu kebijakan, maka lingkungan adalah konteksnya, ya, bagaimana kebijakan itu muncul. Setelah kita memahami apa itu sistem, ya, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah kebijakan publik. Yang sebelumnya bicara tentang sistem, kita akan maju sedikit lebih dalam, ya, yaitu berbicara tentang model-model kebijakan. Jika sistem berbicara bagaimana kebijakan itu terjadi, maka model-model kebijakan itu berbicara tentang bagaimana kebijakan itu diputuskan. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang model-model kebijakan publik. Ada beberapa hal yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan materi model-model kebijakan. Pertama, apa itu model kebijakan? Kemudian fungsi daripada kebijakan, dan terakhir bicara tentang tipologi daripada model kebijakan. Harapannya setelah pembelajaran ini, para praja atau adik-adik semua mampu memahami, menjelaskan apa itu model kebijakan, fungsi kebijakan, serta mengidentifikasi dan menganalisa penerapan daripada model kebijakan dalam studi kebijakan. Sebelum kita masuk kepada materi utama, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat pengetahuan awal teman-teman semua pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu model-model kebijakan. Untuk itu, silahkan teman-teman untuk beralih atau membuka Kahoot. Silahkan membuka Kahoot.
Oke, sudah selesai? Ya. Oke, di sini teman-teman, ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan sederhana, di mana teman-teman nanti diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, dengan pilihan ganda. Ya. Kesempatan untuk menjawab hanya 20 detik saja. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Bisa dimulai? Ya. Oke, kita mulai. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan model kebijakan publik? Ada 4 jawaban. Apa model kebijakan publik? Oke, model kebijakan publik adalah representasi sederhana realitas kebijakan. Dari beberapa pelajar yang menjawab, hanya 2 orang yang benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Model kebijakan yang menekankan pengambilan keputusan bertahap dari kebijakan sebelumnya dikenal dengan model ini pertanyaannya. Oke, yang benar adalah incremental. Ya, ada 7 pelajar yang menjawab jawaban yang benar. Oke, pertanyaan terakhir. Kebijakan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara paling tepat dianalisis dengan model kebijakan Oke, rasional komprehensif. Ada 8 pelajar yang menjawab pertanyaannya dengan benar. Melihat dari apa yang telah kita lakukan barusan, ya, saya melihat bahwasanya kita masih banyak pelajar yang belum memahami tentang model-model kebijakan. Oleh karena itu, mari kita berbicara atau mendiskusikan, membahas bersama tentang apa itu model-model kebijakan. Di sini pertanyaan sederhana, apa itu model kebijakan? Tadi muncul di di Kahoot, ya. Dan 2 orang saja yang menjawab benar. Ya. Pada dasarnya, teman-teman, bicara tentang model kebijakan itu ilustrasinya seperti teman-teman mendatangi suatu daerah. Ya. Contohnya adalah Kalimantan Barat. Ya. Ketika teman-teman ke Kalimantan Barat, ya, tidak mungkin teman-teman datang ke Kalimantan Barat untuk mengetahui wilayah tersebut akan membawa wilayah Kalimantan Barat secara ukuran wilayahnya, kan tidak mungkin. Hal yang sangat mungkin teman-teman lakukan adalah menggunakan peta. Ya. Peta di sini berfungsi untuk menyederhanakan realitas tentang luas wilayah tadi. Hal itu juga menjadi cerminan daripada model kebijakan. Bahwasanya model kebijakan merupakan abstraksi atas suatu realitas. Nah, kalau di sini Thomas Lee menjelaskan, model kebijakan adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan atau bentuk representasi sederhana dari realitas pembuatan kebijakan yang kompleks. Jadi model kebijakan adalah suatu abstraksi dari suatu realitas. Ya. Cerminannya adalah seperti, metaforanya seperti peta tadi itu. Ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya fungsi daripada model kebijakan? Di sini saya menggunakan berdasarkan literatur yang buku yang ditulis oleh Sahya Anggara. Setidaknya ada 3 fungsi utama daripada model kebijakan. Yang pertama adalah menyederhanakan. Jadi kompleksitas kebijakan publik itu disederhanakan dengan model-model itu. Yang kedua, menjelaskan bagaimana fenomena kebijakan publik itu dapat dijelaskan. Yang terakhir adalah memprediksi. Setelah kita melihat suatu fenomena atau realitas kebijakan dengan memahami suatu model, setidaknya kita bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan terjadi, konsekuensi-konsekuensi seperti apa yang akan terjadi. Itulah fungsi daripada model kebijakan. Nah, ada beberapa tipologi daripada model-model kebijakan, teman-teman semua. Yang pertama adalah rasional, yang kedua incremental, yang ketiga mixed scanning, yang keempat garbage can, yang kelima institusional, yang keenam elit massa, yang ketujuh kelompok, dan terakhir sistem politik. Ada 8 tipologi ini yang kemudian bisa kita ambil untuk melihat model-model kebijakan. Pada dasarnya ada beberapa model dari beberapa literatur, tapi secara umum masing-masing literatur akan berbicara tentang
ke-8 tipologi ini. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, kita tidak akan membahas ke-8 tipologi itu. Kita hanya akan membahas 4 tipologi saja, yaitu rasional, incremental, mixed scanning, dan gradient scan. Model pertama adalah rasional. Ya. Sebagian literatur menyebutnya sebagai rasional komprehensif, tapi sebagian juga menyebutkan sebagai rasional. Jadi kita menggunakan istilah rasional saja. Model rasional pada dasarnya berpegang teguh terhadap logik-logik yang dibangun oleh para positivis, yang mana mereka berbicara tentang objektivitas. Dalam membangun objektivitas, tentu cara berpikirnya terstruktur. Oleh karena itu, dalam suatu kebijakan, dalam membuat suatu kebijakan, kalau menggunakan model ini, dia akan menggunakan pendekatan yang sangat komprehensif, melihat dari hulu sampai hilirnya, melihat dari berbagai macam alternatif. Agar apa? Agar untuk mendapatkan suatu kebijakan yang terbaik. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang kemudian menjadi catatan ketika kita bicara tentang model rasional ini. Di sini Herbert Simon menjelaskan ada 3 hal yang menjadi catatan atau kritik daripada model rasional. Pertama, intelektual, waktu dan tenaga, dan terakhir informasi. Maksudnya adalah karena dalam konteks rasional itu berbicara tentang kekomprehensifan dalam melihat suatu permasalahan. Biasanya orang yang melakukan ini atau manusia yang melakukan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan intelektual, waktu, ataupun tenaga, dan terakhir informasi. Yang kedua adalah modal incremental. Kalau sebelumnya model rasional berusaha untuk melihat suatu permasalahan dalam pembuatan kebijakan secara komprehensif, incremental ini berbalikannya. Dalam konteks pembuatan kebijakan, incremental hanyalah menggunakan pendekatan-pendekatan yang perubahannya sangat sedikit. Makanya di sini dijelaskan tidak membuat kebijakan dari nol, cukup ubah sedikit demi sedikit dari yang sudah ada. Jadi incremental itu, kalau rasional berbicara secara komprehensif, memikirkan secara mendalam, kalau incremental itu hanya bagian-bagian penting saja. Yang mana bagian-bagian penting itu yang kemudian dicari solusinya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Siap. Oke. Raja Bunda Hasim. Silakan. Pak, jadi bertanya, tadi Bapak menjelaskan model rasional harus memberikan informasi yang lengkap, Pak. Tapi di pemerintahan daerah datanya sering tidak lengkap, Pak. Apakah berarti model rasional ini tidak bisa diterapkan di pemerintahan daerah atau ada cara untuk mengaturnya, Pak? Oke, pertanyaan yang cukup tajam. Di mana Hasim mempertanyakan bahwa model rasional tadi kan memiliki keterbatasan, Salah satunya adalah keterbatasan informasi. Lantas apakah mungkin model rasional dipraktikkan di pemerintahan daerah? Ini pertanyaan yang cukup tajam. Jawabannya sangat mungkin, sangat mungkin dilakukan di pemerintahan daerah. Catatan yang dilakukan Herbert Simon tentang keterbatasan rasionalitas tadi, rasional tadi, itu juga menjadi titik awal, hal yang kemudian kita harus mencari alternatif terhadap di mana menggunakan model ini, tapi tetap mempertahankan objektivitasnya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memanfaatkan data yang ada secara optimal. Data yang ada, meskipun sedikit, itu asumsikan sebagai data dan maksimalkan data tersebut. Yang kedua, asumsi positif, asumsi masuk akal, di mana teman-teman dalam melihat data yang kurang tadi itu bisa menggunakan asumsi-asumsi yang masuk akal atau asumsi-asumsi yang positif. Kenapa? Karena dengan asumsi tersebut kita bisa mengurangi kecelakaan data-data yang hilang tadi. Dan yang terakhir adalah pengujian lapangan. Jadi kita harus melakukan uji di lapangan untuk melihat objektivitas daripada data-data yang telah kita lakukan dan kebijakan yang kemungkinan akan kita berikan. Bisa dipahami, Raja Muda Hasim? Siap. Oke, mari kita lanjutkan materi pembahasan kita, yaitu model mixed scanning. Model mixed scanning adalah perpaduan daripada dua model yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu model rasional dan model incremental. Dalam konteks model ini, kedua model sebelumnya digunakan berbarengan. Di sini diilustrasikan sebagai suatu dimetaforakan sebagai dua lensa. Pertama, lensa luas keluasan yang itu menggunakan model rasional. Kemudian lensa yang kedua adalah lensa yang spesifik, yang dia berbicara fokus terhadap sesuatu, yang itu adalah model incremental. Dalam praktiknya memang hal ini menarik untuk dilakukan
Karena apa? Karena kita berusaha menggunakan dua model yang bertentangan secara sekaligus. Tapi tadi pada prinsipnya mix scanning adalah berusaha untuk menggabungkan dua model sebelumnya dari kelemahan dan keunggulan masing-masing model. Nah, yang terakhir yaitu model garbage scan. Ya. Kalau model garbage scan, teman-teman, scan ini artinya adalah kaleng. Ya, kaleng. Jadi kalau sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan kaleng sampah atau kotak sampah. Ya. Dalam proses model ini, ya, dalam proses model ini, kebijakan itu ya, semuanya tidak terstruktur. Kalau rasional melihat kebijakan itu harus terstruktur, harus runut, harus komprehensi dan sebagainya. Kalau garbage scan ini tidak perlu. Ya. Kalau incremental, meskipun perubahannya sedikit, tapi dia tetap ada sisi rasionalnya sedikit. Ya. Meskipun dia perubahan sedikit, tapi ada rasionalnya. Nah, kalau dalam konteks garbage scan, dia tidak demikian. Ya. Dia murni ada suatu permasalahan langsung diselesaikan. Makanya di sini diilustrasikan masalah solusi peserta dan uang dalam satu kotak sampah. Gitu kan. Untuk memahami ya, keempat model yang telah kita bahas bersama tadi, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau suatu skenario terhadap suatu kasus. Nah, teman-teman diminta untuk mencocokkan dalam skenario ini maka model apa yang bisa digunakan. Bisa dipahami? Oke, mulai saja. Yang pertama, ketika skenario pemerintah daerah menaikkan anggaran pendidikan lebih dari 5% setiap tahun, mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, itu terbentuk dalam model incremental. Betul. Ya. Yang kedua, tim ahli mengumpulkan data lengkap, membandingkan 12 alternatif, lalu memilih yang efisiennya tertinggi. Itu termasuk model apa? Rasional, komprehensif. Yang ketiga, rapat darurat tanpa agenda jelas, ide muncul acak, siapa yang hadir menentukan keputusan akhir. Nah, ini biasanya model apa? Garbage scan. Oke. Betul, garbage scan. Yang terakhir, Pemkot memantau seluruh sektor terus-menerus. Saat satu sektor menunjukkan anomali, baru analisis mendalam. Ini biasanya menggunakan model apa? Baik, dari beberapa skenario ini saya dapat memahami, setidaknya teman-teman dapat memahami ya, bagaimana model ini dipraktikkan dalam melihat suatu kebijakan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan berdiskusi bersama. Ya. Di sini saya akan meminta teman-teman untuk membagi kelompok kecil. Ya, nanti ada 4 kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 pelajar. Nanti masing-masing kelompok akan membahas atau mendiskusikan tentang kasus yang saya utarakan di slide ini. Ya. Nanti setelah membaca, silakan teman-teman melihat pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi clue ya, dari masing-masing kelompok terhadap kasus ini nanti. Bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya silahkan teman-teman untuk membagi kelompoknya dan dapat membuat kelompok-kelompok kecil. Ada yang merasa kesulitan? Oke, jelas Pak. Teman-teman, apakah sudah selesai diskusinya? Ya. Baik. Ya. Dari kasus ini, saya akan menanyakan atau meminta salah satu jubir daripada teman-teman semua, masing-masing kelompok, untuk menjelaskan hasil daripada diskusi kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok yang ini ketua siapa? Siap. Oke, pelajar Putri Nuraini. Dalam kasus ini, model apa yang kelompok Aini gunakan? Jadi dalam kasus di kelompok ini, kelompok kami mengambil model rasional. Dikarenakan ini menyangkut anggaran negara dan menyangkut nasib daripada ASN yang berjumlah kurang lebih hampir 3.300, yaitu 3.269. Nah, karena masa risikonya ini terlalu besar, jadi kalau kita mengambil kayak asal jalan dulu dan kayak tahap bertahap itu tanpa data yang jelas soal kesiapan daripada tiap kecamatan dan tiap kelompok si ASN ini, analisis menyeluruh merupakan hal yang sangat penting di awal supaya kebijakan yang dibuat daripada BKPSDM ini mempunyai dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Oke, menarik. Dalam kasus ini kelompoknya ini menggunakan model rasional. Bagaimana dengan kelompok ini? Siapa jadi jubirnya? Oke, Irfani, Pelajar Muda Putri Irfani. Silakan jelaskan. Setelah kami berdiskusi, menurut kelompok kami, model yang paling cocok untuk kasus ini adalah model mixed scan, Pak. Karena model ini merupakan pengambilan keputusan kebijakan yang dikembangkan oleh dua
model utama yaitu model rasional dan inkremental, sehingga pengambilan keputusan dari dua model ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan realita. Keputusan pengambilan model kebijakan ini tidak hanya merupakan pilihan yang paling tepat dan realistis dan kontekstual dalam kasus ini. Dalam model ini tidak dipilih berdasarkan hanya sekedar jalan tengah, melainkan pengambilan keputusan secara substansial yang paling merespon kontekstual kebijakan sebelum keputusan diambil. Oke, menarik. Ada dua kelompok, yang mana dua kelompok ini menggunakan model yang berbeda dengan kasus yang sama. Baik, sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Siap, izin Pak. Oke, pelajar muda Putra Dani. Siapa? Silakan. Izin bertanya, nanti secara praktis di lapangan, bagaimana saya dan rekan-rekan saya sebagai ASN bisa tahu kebijakan yang kami susun ini sebaiknya menggunakan model apa dan indikator apa Pak yang kami gunakan? Oke, pertanyaan yang sangat aplikatif ya. Jadi kalau sebelumnya tajam dan saat ini aplikatif ya. Tadi saya menyebutkan bahwasanya kasus dalam suatu kasus itu bisa menggunakan berbagai model, tapi memang pada sisi-sisi tertentu kita bisa melihat ya, bisa menentukan model apa ya yang kita bisa gunakan terhadap suatu kasus ya. Setidaknya ada 4 indikator yang kemudian kamu bisa jadikan identifikasi model mana yang bisa digunakan. Yang pertama ya. Yang pertama adalah urgensi waktu. Ya. Apa urgensitas waktunya? Ya. Apakah mungkin menggunakan waktu yang cukup lama atau tidak? Ya. Yang kedua, ya, ketersediaan namanya data. Ya. Apakah datanya ada atau tidak? Ya. Yang ketiga adalah magnitudo perubahan. Maksudnya adalah luasan besaran daripada perubahan itu. Kalau perubahannya sedikit-sedikit, ya, atau dalam konteks anggaran, maka cocoknya adalah inkremental. Ya, sebaliknya, kalau ingin melakukan perubahan yang besar, maka hal yang bisa digambarkan adalah rasional. Yang terakhir adalah sensitivitas politik. Sensitivitas politik dalam konteks ketatanegaraan itu menjadi poin yang tidak boleh kita abaikan. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya suatu kebijakan itu biasanya bermuara pada suatu politik. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Dani tadi, maka pelajar muda Dani, kamu bisa melakukan matriks terhadap beberapa hal ini. Ya, kamu bisa lakukan matriks, misalnya di sini rasional, ya. Kemudian di sini inkremental, dan di sini atau garbage can. Ya. Dan seterusnya. Jadi silahkan teman-teman untuk melakukan matriks seperti ini untuk melihat kemungkinan yang mana yang bisa digunakan. Apakah sudah cukup menjawab pelajar muda ini? Oke. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Saya kira cukup. Baik teman-teman, di akhir daripada sesi ini satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan terkait tentang materi yang telah kita bahas dan bicarakan pada pertemuan kali ini adalah bahwa dalam konteks model itu pada dasarnya tidak terpaku pada satu model saja. Meskipun saya menjelaskan untuk melihat model mana yang digunakan bisa menggunakan strategi ini, tapi pada dasarnya model itu tidak boleh menjadi satu model yang kalian cintai, karena kemungkinan menggunakan model yang lain itu sangatlah mungkin. Ya. Karena pada dasarnya dalam kebijakan inti utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu model-model kebijakan. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang model-model kebijakan. Karena tadi ada 8 model kebijakan dan kita baru membahas 4 kebijakan. Ya. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang model-model kebijakan. Untuk itu, tugas teman-teman selanjutnya adalah silahkan teman-teman membaca beberapa buku ya, terkait tentang kebijakan publik yang berbicara tentang model-model kebijakan yang belum sempat kita bahas. Tadi ada 4 model kebijakan yang belum kita bahas. Ada pertama, ada elit massa, kemudian ada sistem, ya, dan kemudian ada kelompok. Ya. Silakan teman-teman untuk mencari tahu tentang keempat model ini. Nanti silakan teman-teman mengumpulkan atau membuat 1-2 halaman singkat ya, tentang materi atau tugas ini. Bisa dipahami? Ya. Baik, terima kasih untuk kelasnya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.